Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin ahmadu syukran jami'i ni'amihi wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatid, bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita akan mengkaji kitab Rawdatul Talibin wa Umdatus Salikin agar kajian kita lebih mendasar pada penjelasan-penjelasan yang ada di dalam rujukan kitab-kitab Mu'tabarah. Rawdatul Talibin wa Umdatus Salikin ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sehingga kitab ini sangat representatif untuk menjelaskan tentang persoalan tasawuf. Kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali berkaitan dengan persoalan tasawuf ini nanti akan membahas tentang rukun agama, tentang makna adab, makna suluk, makna tasawuf, penjelasan tentang perbedaan wusul dan wisol, tentang makna tauhid, makna ma'rifat, tentang penjelasan tentang an-nafs, wal-ruh, wal-qalb, wal-aql, penjelasan tentang makna mahabbah, penjelasan tentang makna uns billah, makna al-haya wal-muraqabah, makna al-qurbi, kemudian penjelasan tentang syaraful ilmi wa wujudu talabah wa wujudu talabihi, kemuliaan ilmu dan kewajiban mencari ilmu, tentang asmaul husna, tentang i'tiqad dan tamasak, memegang teguh akidah ahlu sunnah wal jamaah, tentang penjelasan tentang sifat-sifat Allah, tentang hakikat ikhlas, tentang khawatir, tentang bisikan-bisikan di dalam hati dan penjelasan-penjelasannya, tentang keburukan lisan, keburukan perut dan bagaimana menjaga perut, penjelasan tentang setan dan bagaimana tipu daya setan, penjelasan tentang apa-apa yang harus dijaga, kemudian penjelasan tentang husnul khuluq, akhlak yang baik, makna tafakur, makna taubat, makna sabar, makna khauf, makna roja, makna fakir, makna zuhud, makna muhasabah, syukur, tawakal, niat, sidq, ridha, nahyun, an-nahyi an ghaibah, an-nahyu 'anil ghibah, menolak ghibah, menjauhkan diri dari ghibah, kemudian futuwah, kemudian makarimul akhlak, tentang qanaah, tentang bayanus sa'il, penjelasan tentang orang yang meminta, tentang syafaqah ala khalqillah, simpati empatik kepada makhluk Allah, kemudian fi bayani afadid dunub, penjelasan tentang keburukan dosa, yang bab ke-43 akan membahas sifat salatu ahlil qurbi, sifat salatnya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Kita membacakan Fatihah untuk Imam Ghazali, dan semoga keberkahannya juga akan melimpah kepada kita dengan mempelajari kitab beliau. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan hadratin Muhammad Al-Ghazali Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ngaji berikutnya jenengan bisa bawa kitab Rawdatul Talibin wa Umdatus Salikin. Kalau di Google di e-book bisa di download Rawdatul Talibin wa Umdatus Salikin. Al-Muqaddimah fi Tamhidil Kitab, pendahuluan dari kata pengantar dari kitabnya Imam Ghazali. I'lam anna inqita'al khalqi 'anil haqqi,
ketahuilah bahwasanya terputusnya makhluk dari al-haq Allah, putusnya batin kepada Allah yang membuat orang tidak khusyuk. Khusyuk itu nyambung batin ke Allah, ya. Kalau orang batinnya putus berarti ya tidak khusyuk, ya. Bagaimana, apa yang menyebabkan batin itu tidak sambung ke Allah, ya? Apa yang menyebabkan batin tidak bisa nyambung ke Allah? Ini akan diuraikan oleh Imam Ghazali dalam penjelasan singkat ini semuanya, itu banyak sekali. Nanti akan di breakdown penjelasannya lebih detail pada poin-poin berikutnya. Apa yang membuat putusnya relasi batin makhluk kepada Khalik? Biwuqufihim ma'al khalqi. Pertama, diamnya orang itu, diamnya mereka makhluk ma'al khalqi, beserta makhluk. Yang membuat orang itu tidak sambung ke Allah itu adalah ketika orang itu berhenti di makhluk, ya, berhenti di makhluk. Melihat orang cantik ya kelihatan cantiknya, itu namanya berhenti di makhluk, ya. Melihat bunga anggrek ya kelihatan bunga anggreknya, ya berhenti di makhluk, ya. Ngelihat banjir ya kelihatan banjirnya, yaitu berhenti di makhluk, tidak sampai nembus di belakang makhluk. Siapa yang membuat dia cantik? Ya, siapa yang membuat bunga anggrek itu begitu indah? Siapa yang mendatangkan banjir ini kok sampai banjir? Siapa yang membuat kok kita tiba-tiba ditabrak orang? Nah itu, kalau kita berhenti cara mikirnya di makhluk, ya sudah, jadi tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Tidak akan bisa ma'rifat, tidak akan ngerti Gusti Allah, karena semuanya terhenti di makhluk. Ya, cara pandang kita terlalu pendek, melihat apa-apa ya kelihatan di makhluknya, sehingga tidak bisa melihat di luar makhluk, ya. Ada seorang ibu, anaknya mau wisuda, tahu-tahu ketabrak mobil, mati. Sehari, 2 hari, 3 hari dia susah wajahnya. Kalau ukurannya hadis 3 hari cukup, tapi orang bisa kehilangan anak setahun 2 tahun. Tapi kalau ini diterus-teruskan, itu kan cara pandangnya itu kelihatan tidak bisa masuk di balik kejadian. Orang itu terhenti di makhluk, pasti dia kecewa, dia nyalahkan terus orang yang nabrak. Satu hari saya tanya, kenapa sampai tidak bisa melepaskan anaknya? Saya jengkel pada yang nabrak itu, mosok sampai anak saya bisa ketabrak. Saya tanya, sebenarnya ada ndak orang yang keluar rumah nawaitunya nabrak orang sampai mati, itu ada? Nggak ada, nggak ada. Yang nabrak yo diuji, yang ditabrak yo diuji, yo diuji. Bahwa yang nabrak banyak teledor sudah pasti itu jalannya, ya, bahwa dia harus dituntut sudah pasti, ya, sudah pasti. Tetapi siapapun tidak kepingin nabrak itu. Bahwa dia nabrak karena ngantuk, siapapun tidak kepingin ngantuk, ya, cuma karena beban kerja yang padat, sementara tanggungan begitu banyak, waktu tidak ada lagi, ya tetap saja, tetap saja. Maka kalau orang terus menyalahkan orang, selamanya panjenengan tidak tahu siapa yang mengatur kehidupan ini. Ya, kalau begitu namanya panjenengan tidak akan bisa ngerti Gusti Allah. Ya, tidak akan bisa ngerti Gusti Allah. Kenapa kita tidak bisa nyambung ke Gusti Allah? Karena cara pandangnya berhenti di makhluk. Ya. Biwuqufihim ma'al khalqi wa ma'a anfusihim. Yang kedua, tidak bisa orang itu nyambung ke Allah karena dia berhenti di nafsunya. Dia berhenti di nafsunya.
kenapa makan makanan ini? Karena saya seneng, saya kepingin. Kenapa pergi ke kota ini? Karena saya kepingin. Kenapa kawin dengan orang itu? Karena saya kepingin. Ayo turuti nafsu terus. Kita tidak akan bisa ke Allah sudah. Ya, kita berhenti di nafsu, tidak akan ada kelanjutannya sudah. Maka semuanya menjadi orientasi nafsu, tidak ada lagi karena Allah. Nanti sholat pun karena nafsu, ya, karena nafsu. Ya, memperbanyak sholat supaya rizkinya tambah banyak, ya nafsu. Memperbanyak wiritan ini supaya dia jatuh cinta, nafsu. Jadi semuanya akhirnya nafsu. Sehingga kata Sigmund Freud, semua perilaku manusia itu alasan paling mendasar adalah libido seksual. Libido seksual. Jadi kan kalau melihat anak, kenapa dia dandan? Ya karena untuk kepentingan nafsu. Dia kepingin lawan jenisnya tertarik supaya nafsunya bisa tersalurkan. Ya nafsu. Kenapa orang kerja rajin? Ya supaya kaya. Terus kalau kaya, nanti lawan jenis yang dia senangi nanti gampang didapatkan. Ya nafsu lagi. Kenapa bangun rumah bagus? Ya, supaya bisa memperoleh gadis yang diidamkan. Nafsu lagi, gitu ya. Kenapa sekolah tinggi-tinggi? Supaya punya pangkat jabatan, supaya diterima kalau ngelamar anaknya pimpinan. Nafsu lagi. Maka orang itu kalau berhenti di nafsu, tidak ada Gusti Allah, tidak ada, ya, berhenti dia di nafsu itu. Ya. Kalau pandangannya terhenti di nafsu, maka dia tidak sampai kepada Allah. Wa ru'yatihim af'alihim wa ru'yatihim af'alahum, ya, wa ru'yatihim af'alahum, karena pandangan mereka terhadap perilaku mereka yang membuat orang itu putus dari Allah, tidak bisa melihat anugerah Allah kalau orang itu cuma melihat apa-apa itu dari perilakunya sendiri. Alhamdulillah saya bisa sholat maghrib berjamaah hari ini, ya. Alhamdulillah saya bisa sedekah korban 50 sapi kemarin, ya. Alhamdulillah saya bisa sholat malam 100 rakaat. Ya, kalau orang awam tidak bisa ngelihat, Pak, cacatnya di mana omongan ini. Alhamdulillah saya sudah bisa bantu orang-orang miskin. Alhamdulillah saya sudah buatkan rumah orang-orang yang tidak punya rumah. Ya kayaknya sudah bagus untuk orang awam. Tapi kalau jenengan pakai kacamatanya orang-orang alim, ya ini yang sampai tidak bisa ngelihat fadl Allah. Ya, alhamdulillah saya bisa sholat 100 rakaat. Kata Gusti Allah, memang kamu bisa sholat sendiri 100 rakaat kalau tidak saya kasih kekuatan. Memang kalau kamu tidak kasih kesehatan bisa kamu sholat. Memang kalau kamu tidak kasih kemudahan untuk menggerakkan seluruh tubuhmu bisa kamu sholat. Maka orang yang mengatakan saya bisa itu karena saking egoismenya, saking hebatnya melihat dirinya, sampai-sampai Gusti Allah yang memberikan karunia besar untuk terjadinya satu perbuatan tidak bisa dia lihat. Tidak bisanya orang melihat karunia Allah, tidak bisanya orang melihat sifat af'alullah, karena dia hanya melihat perbuatannya sendiri. Gitu. Maka kata Imam Ghazali, orang tidak akan bisa melihat Allah kalau dia melihat perbuatannya sendiri. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu, Pak, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu jangan tanya amalnya kayak apa hebatnya, ya. Semangatnya sholat, semangatnya zikir, tidak karu-karuan. Kalah orang Mu'tazilah, kalah orang Qadariyah, kalau sudah usaha, kalau kerja, kalah mereka.
tapi tidak pernah mengakui. Semua dikembalikan ke Allah. Imam Ahmad bin Hanbal sholat sunnah 300 rakaat. Coba ditanya Imam Ahmad, hebat kamu. Enggak, aku tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ditolong Allah, aku juga nggak akan bisa. Pasti begitu. Itu begitu. Akidahnya ahlu sunnah wal jamaah itu begitu. Meskipun dia sangat rajin, tapi dia tidak pernah memiliki itu. Tidak pernah memiliki itu karena semua dia lihat dari karunia Allah. Memang Bapak bisa beli kuat di mana? Bapak pernah tanya pada teman-teman yang tiba-tiba stroke, sadarkah dia bahwa dia akan stroke? Tidak sadar. Tahu-tahu hilang tenaga. Nah, kuat itu dari Allah, Pak. Kalau Allah cabut, hilang kuat itu. Nah, kalau kuat hilang, yang ngelemprak kita, Pak. Yang ngelemprak kita. Lu terus sampai cek sombongnya katanya saya bisa sholat. Saya yang mana? Itu loh ya. Kalau ndak karena butanya mata hati sehingga ndak bisa melihat karunia Allah. Oh, aslinya orang kayak begini dia musyrik, Pak. Kalau saya Abdul Qadir, kamu itu secara tauhid ndak tahu aturan ke Allah. Mengklaim semua aktivitas yang Allah bantukan sebagai milikmu. Ya karena saking butanya, kata Imam Ghazali, batinmu ke Allah, gak bisa melihat Allah kamu kalau melihat perbuatanmu sendiri. Wan khirafihim 'anil aqidati shahihah, yang membuat putusnya kita pada dari Allah adalah inkhiraf kita, melenceng dari akidah yang sahihah, biikhtilafi ahwiyatihim, karena mengikuti penyimpangan dari hawa nafsunya, allati nufusul bashari majbulatun 'alaiha, di mana nafsunya manusia secara alami memang tercipta untuk itu. Yang membuat orang itu putus dari Allah, akidahnya tidak benar. Akidah yang benar itu akidah siapa? Ya akidah Rasulullah, akidah sahabat, akidah tabi'in, akidah tabi'in. Akidahnya Rasulullah, akidahnya sahabat, akidahnya tabi'in itu yang mana? Wong aliran itu cek banyaknya. Ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Ahlu Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah Bukhara, Maturidiyah Samarkand, sampai ada Wahabi, ada Islam Takfiri, ada Ahmadiyah Qadiani, ada Ahmadiyah Lahore, macam-macam aliran itu sekarang. Ini terus yang benar yang mana ini? Ayo. Nah, maka kita ikut hasil konferensi ulama-ulama sedunia, lebih dari 200 ulama top yang sudah rapat sebelum COVID tahun 2019 ya. Itu mengambil kesimpulan persis sama dengan apa yang disimpulkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam Muqaddimah Qanun Asasi, bahwa ahlu sunnah wal jamaah yang merupakan akidahnya sahabat tabi'in, cirinya dalam hal akidah teologi ikut Imam Asy'ari Maturidi. Inilah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Ada orang ngaku-ngaku akidahnya paling mirip Rasulullah, tapi tidak pernah pakai pendapatnya para sahabat, para tabi'in. Ahlu sunnah iya, wal jamaahnya di mana? Nah, terus dia mau ikut ahlu sunnah wal jamaah, jamaahnya dari mana?
Gitu. Karena jamaah itu sebenarnya sahabat. Karena Rasulullah ketika menjelaskan hadis tentang sataftariku ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan itu setelah orang Yahudi 71, Nasrani 72. Rasul menyebut ahlu sunnah wal jamaah itu dalam hadis yang lain disebut ma'ana bihi wa ashabi, aliran yang aku ada di situ dan sahabatku ada di situ. Kenapa jenengan kalau adzan zuhur Jumat, adzan Jumat 2 kali, Rasulullah kan tidak cuma sekali. Adzan zuhur, adzan Jumat 2 kali karena kita ikut Sayyidina Utsman. Kenapa tarawih kok 20? Walaupun sekarang sudah banyak didiskon gitu loh ya. Kenapa tarawih itu awalnya kok 20, kok jamaah? Karena ikut Sayyidina Umar. Ya, Rasulullah tidak nyuruh jamaah, Kenapa kok ada selamatan hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100? Sayyidina Umar. Loh, jelas yang diikuti itu tidak cuma Rasulullah, memang sahabat juga kita ikuti. Kan Rasul sudah ngomong ahlu sunnah wal jamaah itu tidak cuma ikut Rasulullah, ikut pengikutnya Rasulullah, sahabat. Ma'ana bihi wa ashabi. Ada orang yang tidak mengerti, dia mengatakan Asy'ariyah itu kan akidahnya Imam Asy'ari. Bukan begitu. Aslinya inilah akidah Rasulullah dan para sahabat tabi'in. Pada saat itu akidah ini tidak ada yang membela. Pada saat muncul Jabariyah, muncul Qadariyah, muncul Mu'tazilah, maka kemudian Imam Asy'ari, singkat ceritanya, yang awalnya dikader oleh Jubai, bapak tirinya, untuk menjadi pembesar, untuk menjadi pendakwah teologi Mu'tazilah, kemudian beliau taubat, keluar dari akidah Mu'tazilah, dan kemudian 40 hari beliau berkholwat, mimpi didatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta agar dia membela akidahnya Rasulullah, akidahnya para salafus saleh, akidahnya para sahabat. Maka pembelaan terhadap akidahnya Rasulullah dan sahabat itulah yang sekarang disebut Asy'ariyah. Ya. Al-Haythami mengatakan bahwa Asy'ariyah tidak mengarang sama sekali, tidak nambah-nambahi, kecuali itulah memang yang diyakini oleh Rasulullah dan sahabat, sehingga sekarang menjadi Asy'ariyah. Jadi walaupun ini perdebatannya panjang, kalau orang sebelah itu sampai menuduh ini enggak, semua ulama yang adil, yang jujur mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah itu adalah argumen atas keyakinannya Rasulullah dan para sahabat. Misalnya, jenengan kalau ndak akidah ahlu sunnah wal jamaah, mau usul dari mana, mau kasyaf dari mana, mau makrifat dari mana? Wong wasilah ndak mau, tabarruk ndak mau. Cari saya orang yang ndak percaya wasilah, ndak percaya tabarruk, jadi wali, punya karomah, ingin tahu saya siapa? Ayo, sampai detik ini ingin tahu saya. Ndak ada. Apa kurang jelas? Tapi kalau jenengan nanya orang yang percaya wasilah, percaya tabarruk, jadi wali, ya saambrek-ambrek, Pak. Ya, saambrek-ambrek. Mulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, 4 mazhab semuanya ahli tabarruk, ahli wasilah. Wong Imam Syafi'i ada muridnya datang, diberi hadiah baju yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ditaruh di bejana, dikasih air, diperas, airnya disimpan. Kalau ada muridnya sakit, diusap pakai air itu. Imam Syafi'i ngambil barokahnya Imam Ahmad yang ahli ibadah.
Sama Imam Ahmad juga minta doa terus ke Imam Syafi'i karena kepingin dapat barokah. Imam Ahmad itu punya cangkirnya Rasulullah, mangkoknya Rasulullah. Beliau kalau sakit selalu mangkok itu diisi air dan dia minum, ngalap barokah dari mangkoknya Rasulullah. Ayo kafirin, itu loh ya. Ayo kafirin. Imam Ahmad ditanya oleh putranya, bagaimana hukum orang yang mengusap-usap mimbarnya Rasulullah? Apa kata Imam Ahmad? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu bukan kemusyrikan. Dari dulu Gusti Allah yang nyuruh kita ngambil wasilah itu Gusti Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah oleh kamu jalan sampai ke Allah itu wasilah. Orang bisa jadi dokter tanpa perantara? Tidak bisa, Pak. Jadi dokter aja gak bisa jadi wali. Itu loh ya. Tidak ada wali yang tidak dibimbing oleh wali. Tidak ada. Tidak ada wali yang tidak dituntun oleh Nabi Khidir. Tidak ada. Kalau ada wali sampai tidak ketemu Nabi Khidir, wali murid, Pak. Kalau wali yang hakiki udah pasti ketemu Nabi Khidir, udah pasti kepanggil Rasulullah. Kalau tidak mungkin, karena jatah wali itu dari Rasulullah nanti yang angkat. Gitu loh ya. Jadi itu udah clear, dan itu tetap melalui sanad batin. Kalau orang tidak punya sanad batin nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya, wes nggak bisa. Maka akidah begini ini cuma ada di ahlu sunnah wal jamaah. Kalau orang itu udah ahlu sunnah wal jamaah nggak bisa, ya nggak bisa. Mau kemana? Ya, coba jenengan. Jangankan mau ma'rifatullah, wong Allahnya itu loh udah salah. Pahamnya tentang Allah itu loh salah. Katanya Allah itu ada di atas arsy. Loh berarti Allah nggak butuh tempat. Berarti kalau Allah di atas, di bawah, terus apa sing nguasai? Ini loh ya. Lah terus pertanyaan saya, atas itu mana? Kalau sampean tak comot dari bumi ini, tak taruh di angkasa, terus tak tanya atas mana? Mumet sampean. Nah terus ngomong Allah di atas, apa maksudnya? Ini kan pikiran orang yang cekak, belum dianalisis mendalam. Kalau ahlu sunnah wal jamaah udah clear, Allah tidak ada kaitan dengan tempat, tidak ada kaitan dengan waktu. Tidak bisa dihubungkan dengan jarak, arah, depan, belakang, atas, tidak ada kaitan. Karena Allah sudah ada sebelum adanya jarak, waktu. Waktu terjadi setelah ada matahari, setelah ada bumi. Nah sebelum ada matahari bumi, tempat itu kalau ada sesuatu yang berdimensi. Nah sebelum adanya dimensi, wong Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Lah kalau Allah di arsy, sebelum ada arsy terus Allah nggak kemana? Nah, ayo ramumet. Nah ini belum dipikir bener, ngomong Allah di atas arsy belum dipikir bener, Pak. Konsekuensi teologisnya itu belum dikritisi. Ya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah udah mateng, tidak boleh Allah dikaitkan dengan itu. Allah seperti adanya Allah sejak Allah ada sampai hari ini, tidak berubah. Lo kan clear. Lo kalau sampean pikiran terus Gusti Allahnya di atas arsy, tak wis keliru, Pak. Sampean sholat terus Gusti Allahnya di arsy, tak keliru lah kita sampean. Secara akidah itu melenceng akidah. Ya. Karena itu ulama ahlul madhab mengatakan makruh, Pak, makmum pada orang yang percaya Allahnya di atas arsy, karena tidak benar akidahnya. Itu loh ya. Loh, kalau mau usul ya gak mungkin usul. Usul siapa yang ditemui? Makrifat siapa yang dimakrifati? Nggak bisa. Nggak bisa. Silahkan panjenengan cek dalam sejarah siapa wali yang bukan dari ahlu sunnah wal jamaah. Nggak akan ada. Jangankan satu, Pak, separuh juga nggak ada. Nggak ada. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri itu, Pak, pengikut thariqah Qadiriyah. Ibnu Taimiyah itu orang tarekat. Itu loh ya, Qadiriyah beliau itu.
Walaupun dalam banyak persoalan banyak nabrak ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga tentang konsep ketuhanan, yang Ibnu Taimiyah memulai ada di atas itu, sehingga karena itu Ibnu Taimiyah akhirnya dihukumi dalam akidah ini sesat oleh empat madhab dari ulama yang mengadili Ibnu Taimiyah, dan karena itu dia harus masuk penjara. Kalau dia tidak berhenti mengeluarkan pendapat itu merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Maka kalau orang mau sampai ke hadirat Allah, wajib akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Ghunyah, wajib orang itu akidah salafiyah as-sahihah as-salimah. Wajib akidahnya ulama salaf yang selamat, yang selamat. Nah itu saya nggak bisa jelaskan terlalu panjang ini karena bab akidah panjang penjelasannya, kurang lebihnya begitu. Pokoknya jenengan ikut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kalau di Indonesia ikut ulama NU, ulama Nahdlatul Wathon, ulama, kalau orang Sumatera Tarbiyah, insya Allah selamat ya. Apalagi yang membuat putusnya batin orang kepada Allah, wa hubbil jahi wal mali wad dunya war riyasa wasyuhrah, cinta kesuksesan, cinta harta, cinta dunia, cinta pepaes berhias, cinta popularitas. Orang kalau batinnya itu seneng terkenal, gak akan bisa wushu. Bok sholat kepingin dilihat orang, ya selesai. Gitu. Bok ngaji kepingin didengar orang, selesai. Orang ceramah cuma nyari uang, ya kan tidak ada Gusti Allah, tidak ada lillahi ta'ala kalau begini. Pokoknya kalau orang masih hubbud dunya, masih senang berhias-berhias, masih senang harta, masih nggak bisa. Kata para aulia, meskipun semua orang meyakini seseorang itu adalah wali kutub, ya. Separuh Indonesia ini udah yakin dia wali kutub, tapi di dalam hati sang orang yang diyakini wali itu ada seneng dunia. Apa kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Minhajus Sunniyah? Allah jangankan setuju, Pak, ngelirik aja enggak. Coba, orang itu kalau masih ada hubud dunia, meskipun separuh Indonesia ini sudah mengklaim dia itu wali kutub, kutbul kutub, sekarang gampang orang ada kelompok tertentu yang cek gampangnya ini. Dikit-dikit Habib ini wali kutub, ini wali kutub, yang ngutubkan siapa? Gitu loh, jadi kutub cek gampangnya gitu. Gampangnya kutub. Ya. Kalau orang itu diduga kita yakini wali kutub, tapi ternyata dia ada hubud dunia, tidak bisa, Pak. Tidak bisa orang itu. Tetap Gusti Allah tidak akan setuju. Tapi kalau memang orang itu orang yang alim, orang yang khusyuk, di hatinya tidak ada dunia, sangat mungkin dia wali, ya. Sangat mungkin dia wali. Panjenengan kalau tahu ceritanya Abu Yatim Yati Pandeglang, sinten yang pernah ke sana ya? Jenengan tahu bagaimana Abu Ya itu sederhananya, walaupun uangnya banyak. Tapi kalau korban berapa itu? 9 kerbau korban. Ya. Kalau sodako hebat, tapi yang dipakai biasa-biasa. Ya. Mbah Khalil, Syekhona Khalil Bangkalan, itu wali beneran, Pak. Orangnya ya sederhana, tapi ya jangan nanya karomahnya.
gitu ya. Jangan nanya karomahnya. Orang mondok dikurungin pakai kurungannya ayam aja, dilepas sudah langsung pintar baca kitab. Loh, itu wali. Itu wali dan orangnya sederhana. Tidak ada yang hubud dunia. Tidak ada. Meskipun tampilannya kaya raya pun hatinya tetap tidak hubud dunia. Nah, hatinya tidak hubud dunia. Nah, itu cirinya. Orang kalau sudah hubud dunia, senang harta, senang popularitas, putus dari Allah. Watulil amali, panjang angan-angan. Orang kalau kepanjangan angan-angan ya tidak sampai-sampai ke Allah. Wataswifi, nunda-nunda tobat, ya tidak bisa. Kalau orang menunda-nunda terus, nanti aja saya tobat masih umur segini, nanti kalau sudah umur 40, yang 40 nanti aja lah kalau 50 nanti aja kalau 60 nanti aja kalau udah mepet-mepet kelihatan malaikat maut, wah nekat sampai gitu ya. Jadi kalau orang nunda-nunda nggak akan bisa sampai ke Allah. Syuh itu iri, hasad, dengki. Di bawah hasad iri, di bawah iri bakhil, kikir. Tidak mau ngasih miliknya sendiri, namanya bakhil. Kalau lebih parah lagi, dia tidak rela kalau ada orang lain mendapat rezeki lebih dari dirinya. Kan bukan uang dia, urusannya Gusti Allah menjadikan siapa lebih kaya dari siapa. Tapi iri orang begini, ini namanya syuh. Syuh. Kalau hasud lebih parah, hasud kepingin nikmat yang dimiliki orang lain hilang, berganti menjadi miliknya. Oh, itu parah lagi ya. Kalau orang punya sifat iri, tidak akan sampai ke Allah. Wal hawa nafsu, ya, juga tidak akan bisa kalau orang nuruti hawa nafsu. Wal ujubi, ujub, ya, ujub itu bangga diri. Wa fahsy aghdiyatihim, buruk makanannya. Orang kalau makanannya tidak baik, ya, wa fahsy aghdiyatihim minal mat'ami wal masyrabi wal malbusi, buruk asupannya, artinya asupannya tidak halal, makannya tidak halal, minumnya tidak halal, pakaiannya tidak halal, tidak usah ngomong khusyuk ya. Orang makan makanan tidak halal, syubhat, coba sholat tidak akan bisa khusyuk pak, wis pikiran kemana-mana nggak karuan. Orang makanannya haram, di sholat itu loh pak ada gambar perempuan telanjang, di sholat itu loh pak ada maksiat, di sholat itu loh pak ada dendam. Kalau orang sudah begini itu akan rusak ya. Begitu orang masuk makanan syubhat, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man akala syubhat istabaha dinu. Siapa yang makan makanan syubhat, sikap keberagamaannya remeng-remeng, nggak tegas. Kalau ngukumin sesuatu itu nggak jelas, nggak remeng-remeng, nggak tegas sikapnya ya. Wa dha'fa yaqinuh, keyakinannya lemah. Jadi ajak orang menceng ikut melenceng. Wa man akalal haram, kalau orang sampai makan haram, mata qalbu, hatinya mati. Kalau orang remeng-remeng lihat istri orang itu, saya kelihatan istri orang, tapi agak kadang-kadang juga kelihatan gitu loh ya. Tapi kalau orang udah mati hatinya, istrinya temennya dimakan pak, istrinya bawahannya dimakan pak, hartanya siapapun ditelan, udah mati hatinya orang begini. Tidak akan terjadi perbuatan maksiat kecuali orang itu kena makanan haram. Kalau orang makanannya halal diajak maksiat, tidak akan bisa, dia tidak punya energi untuk melakukan maksiat. Kecuali orang itu sudah kena makanan haram kalau dimakan jadi tenaga haram tidak akan keluar kecuali menuntut perbuatan haram. Loh itu, ayo korupsi tidak akan
rusak orang lain sebelum rusak dirinya sendiri. Jadi orang korupsi itu tidak pernah dia sukses. Ya. Sebelum orang lain rusak, dia merusak dirinya sendiri. Setelah itu rumah tangganya rusak. Karena dia senang selingkuh, karena dia akhirnya istrinya kacau, masuk ke anaknya berantakan semua, brengsek semuanya, hancur semuanya. Ayo bawa pulang makanan haram itu. Kalau kepingin rusak semuanya. Nah terus kalau kita tidak tahu, kita ditraktir tahu-tahu rezekinya rezeki dari korupsi, gimana pun kita nggak tahu. Kalau panjenengan tidak tahu ini harta tidak benar, udah terlanjur dimakan, maka Allah akan menyelamatkan dengan cara dibuat ngantuk sekali. Maka kalau kita ngantuan itu di luar medis ya, kalau medis urusannya medis. Kalau secara medis gak ada kok ngantuan, yo gak capek, kecuali kalau capek beda lagi. Saya gak capek, tapi kok ngantuan, curiga, jangan-jangan ada makanan tidak benar ini. Kenapa Allah buat ngantuk? Supaya nanti kalau sudah ngantuk jenengan tidur. Pas tidur tenaga yang dari makanan haram dilepaskan oleh Allah saat tidur. Sehingga begitu bangun sudah tidak ada efek makanan haram. Gusti Allah canggih Pak. Jenengan kalau tidak ngerti juga diselamatkan tetap diselamatkan. Jenengan tidak akan tahu mekanisme Gusti Allah menyelamatkan hamba-hambanya dari hal yang haram. Cuma efek ngantuannya yang tidak bisa tidak bisa. Jenengan kalau nanya kenapa ya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ghazali kok kuat-kuat ya, tidak tidur-tidur, ibadah, makanannya halal. Jenengan pun kalau makanannya halal pasti kuat. Ayo mulai nanti jaga terus makanan, pastikan makanan yang kita makan halal. Terus jenengan rasakan sholat ringan, ibadah ringan, ngaji ringan, semua enak ya, semua enak, tidak ngantuan. Tapi begitu kita ceroboh bubar, maka makanan tidak halal memutus kita dari Allah. Pakaian juga, makanan sudah halal, cuma di dalam itu loh ada kaos yang diberi orang partai misalnya, yang cara nyari rizkinya ngawur. Jenengan mbok sholat sampai nyungsep gak akan bisa khusyuk. Mbok saya ajak dikiran sampai 10.000 juga gak akan nangis. Kenapa? Copot dulu. Maka kalau kita mau ibadah, pastikan pakaian yang kita pakai ini kita tahu persis halalnya. Ya. Oh ini halal. Nggak bagus-bagusan, nggak apa-apa. Yang penting pasti halal. Pasti halal. Apalagi kalau mau haji. Sudah, haji itu bukan banyak-banyakan bekal, bukan. Pastikan yang dibawa ke sana, yang dipakai daftar haji itu memang harta yang halal. Ya, harta yang halal, supaya tidak ada masalah, Nah ini persoalan makanan halal yang bisa memutus orang dari Allah. Wa fasadi dunyahum, karena buruknya dunianya. Tadi juga saya sudah ulas. Wa ghalabatus syahawati an-nafsaniyati ala qulubihim. Putusnya orang dari Allah itu, kata Imam Ghazali, juga karena syahwat nafsu mengalahkan hatinya. Ya, syahwat nafsu mengalahkan hati. Jadi syahwat nafsu itu cirinya dua, hasrat keinginan sama emosi. Kalau hasrat keinginan itu objeknya bisa makanan, minuman, pangkat jabatan, lawan jenis. Hati-hati kalau sudah ketemu makanan yang bapak senengi. Kalau tidak disenengi mah disuruh kona'ah yo gampang. Bapak tidak seneng rendang, kona'ah terhadap rendang yo gampang. Itu mah
Tapi kalau bapak memang senengannya rendang, ketemu rendang, nah itu yang diuji syahwat itu. Ya. Nggak setiap perempuan bapak tertarik. Kalau pas jenis perempuan yang bukan tipe bapak suruh nahan syahwat mata, ya gampang. Tapi kalau ketemu perempuan yang memang tipe bapak, bapak harus nahan mata. Oh itu pak baru ujian syahwat, gitu loh. Pangkat jabatan juga sama. Nanti kita akan kelihatan di situ. Kalau jenengan sik nuruti nafsu dalam makanan, minuman, pangkat jabatan, selera syahwat, tidak sampai-sampai ke Allah. Kalau tidak berani mutus. Yang kedua emosian. Ya, kalau tetap marahan, tidak bisa mengendalikan emosi, nggak sampai ke Allah pak. Ya, di hadis Mu'adz bin Jabal yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, di langit ke-6 itu ada malakur rahmah. Malaikat rahmat itu akan mensortir amal orang yang keras kepala. Kalau kepala keras tidak apa-apa, memang kepala ya keras gitu loh. Keras kepala ya nggak boleh. Gitu ya. Jadi orang yang keras kepala, pemarah, itu amalnya rontok di langit ke-6, tidak akan bisa nembus. Gitu loh. Udah berhenti, belajar sabar, mulai sekarang. Ya belajar sabar. Yo repot pak. Semua barang mahal itu bayarannya mahal pak, gitu loh ya. Ya kalau ya kita memang harus berani belajar sabar. Kalau enggak ya enggak jadi. Wa tarki mujahadatin nafsi. Tidak bisa jenengan nyambung ke Allah kalau ninggal mujahadah terhadap nafsu. Tidak mau melatih melawan nafsu, tidak sampai ke Allah. Ya, saya sikat biar sampai ke situ. Ya. Maksudnya mujahadah nafsu itu apa? Mujahadah dasar 3. Belajar sedikit makan, belajar sedikit tidur, belajar sedikit bicara. Atau gampangnya dirubah, jangan banyak makan, jangan banyak tidur, jangan banyak bicara, jangan banyak medsosan, jangan banyak HP-an, jangan banyak game. Nah, kalau terus begini berarti kita tidak ngelatih nafsu. Kalau terus banyak, saya tidak pernah main game pak, saya juga tidak pernah macam-macam, cuma tidur dok di sama aja pak. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Orang kalau mau mengalahkan nafsu harus belajar menyedikitkan tidur. Ya, cuma caranya teknisnya kan tidak boleh ekstrim ya, perlahan, semua harus bertahap ya, semua bertahap. Wa ihmaliha, dan meremehkan mujahadah, meremehkan terhadap mujahadah nafsu. Tarfa'u fi syahwatiha wa ru'unatiha, akhirnya malah meninggikan kehendak nafsunya, ceroboh, sembrono dalam urusan nafsu, tidak akan sampai ke Allah. Wattazayyini linnasi, senang berhias untuk manusia. Watalbisi bil awsafil madmumati, nyampur sifat baik dengan sifat buruknya. Ya memang sabar, tapi gigir loh, jangan ya, jangan dicampur-campur sifat itu ya. Ya memang dermawan, tapi sombong loh, jangan dicampur-campur. Dermawan baik, sombong jelek, jangan dicampur ya, jangan dicampur. Jadi hati-hati, jangan campur amal baik dengan buruk. Nahwi al-ghilli, contoh dari akhlak buruk yang tidak boleh kita campur, ghil. Ghil itu ganjel di hati sebenarnya ya. Wala taj'al ghillan lil ladzina amanu, ya, jangan sampai sesama orang iman itu kita ada ganjalan di hati ya. Jangan tidak terima ya, apalagi sampai nipu. Ghil kalau makna nipu tambah parah lagi ya. Kita adzan dulu ya.
Dilanjutkan ya. Yang membuat putusnya hubungan kita kepada Allah karena nyampurnya kita sifat buruk dengan sifat baik, seperti tipu daya, ya, sifat yang enggak terima di hati, ghil, wal haqdi, mendebat dengan dendam kesumat, haqd, ya. Tidak boleh orang debat dendam kesumat. Jangan kalau mau mendebat seseorang semata-mata karena mencari kebenaran, tidak karena kita benci, tidak karena dendam. Wal hasadu, dengki, kepingin kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang berganti menjadi milik sendiri. Jahat sekali ya. Ya. Nahwi al-ghilli wal haqti wal hasadi wal jahli, bodoh, wal hamqi, hamaq itu goblok, di atasnya bodoh, waria, ria, wan nifaq, sifat munafik, ngomong bohong, janji ingkar, dipercaya, dikasih amanah malah dia ndak apa jenenge gitu, zalim ya. Wambi'athil jawarihi fi ghairi ta'atillahi ta'ala, yang menyebabkan putus makhluk itu dari Allah karena imbi'athil jawarihi, mengutus anggota tubuh, maksudnya membiarkan anggota tubuh itu fi ghairi ta'atillah, melakukan hal yang tidak taat kepada Allah Ta'ala mahlur Allah. Kal aini, kayak mata, wasam'i, telinga, wal lisani, lisan, wal yadi, tangan, wal rijli, kaki. Ya, tangan malah disuruh lihat, mata malah disuruh lihat pornografi. Ya putus dari Allah. Ayo coba, kalau nggak percaya, nggak usah ngelihat perempuan yang pakai baju adiknya, nggak usah. Ngelihat perempuan pakai jilbab cantik, ngelihatnya itu nggak terlalu serius, gitu loh ya. Cuma papasan, ayo, gitu ya. Ayo, coba jenengan sholat. Ada Gusti Allah, hilang Pak. Ganti perempuan cantik itu Allah. Ayo arek mau, loh kan? Hilang wis Gusti Allah. Terus saya tanya, sampai kapan bayangan wajah perempuan cantik itu bisa Bapak hapus di hati? Bisa lama Pak. Semakin Bapak pelototi, semakin Bapak nikmati pakai nafsu, oh semakin ngeplek, ya, semakin ngecap. Loh kalau sudah ngecap, pakai apa Pak ngapus? Itu baru aja Pak. Ya apa kalau yang dilihat bajunya amburadul gitu? Terus ya apa Mas? Itu baru satu perempuan. Lah kalau yang dilihat banyak, loh itu baru. Lah terus kalau jabatan, loh terus, aduh. Makanya kata Syekh Mu'athaillah, bagaimana kamu bisa mau melihat Allah? Kaifa yushrikul qalbu, kaifa yushrikul qalbu suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atiha. Bagaimana hatimu bisa memancarkan cahaya? Lah gambar selain Allah itu loh numpuk di hatimu, sehingga ya gak bisa kamu diajari khusyuk, ya repot. Dikasih bahasan ma'rifatullah itu ngomong apa, di penjelasan musyahadah itu ngomong apa. Ya karena terlalu numpuknya. Ngapusnya bagaimana? Tidak ada yang lebih hebat dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak, kan nomor satu Quran Pak.
Memang la ilaha illallah dari mana? Ya la ilaha illallah itu Quran, Pak. Sehingga ulama Syadziliyah mengatakan hati-hati panjang pendek la ilaha illallah, makhraj-makhrajnya. Karena ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah, kamu sedang mewirid Quran. Bukannya yang lebih hebat itu hadis, Pak, karena hadis itu perikraat Rasulullah. Memang jenengan mendawamkan, membanyakkan zikir, siapa yang nyuruh? Aksiru la ilaha illallah hatta yaqulunal majnun, hadis. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, Quran. Memang ada yang lebih tinggi dari perintah Quran hadis. Makanya afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wes itu. Karena itulah Allah nyuruh yang banyak. Karena gambarnya capnya terlalu banyak sehingga tidak cukup sekali dua kali, harus banyak kita bersihkan. Tak cepet nih biar selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Allah di dalam Al-Quran menegaskan semuanya anggota tubuh kita itu nanti bakal ada pertanyaan, ada pertanggungjawaban di akhirat atas apa yang mereka lakukan, atas semua yang dilakukan. Wal kasali, malas itu juga memutus kita dari Allah. Wal baladah, bodoh, ya, tidak mau belajar, tidak mau ngaji. Ya, jangan kalau tidak ngaji mau sampai ke Allah di mana? Wal ghaflati, lalai, wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian, mimma yub'idu 'anil haqqi ta'ala, dari sesuatu yang bisa menjauhkan Bapak dari Allah Ta'ala, ya. Itu semuanya yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Fa insyaallah nanti akan diurai oleh Imam Ghazali satu persatu. Ya, sekarang saya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ini ilmu yang manfaat fi dunya wal akhirah. Nanti ikut doa Imam. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.